Rahimahullahu ta'ala wa adam manaf'an bi ulumihim wa bikum fid dharain amin. Berkata musannif Syekh Salim bin Samir di mana dikatakan di kitab Safinatun Najah, syurutul wudu, bermula segala syarat wudu adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan satu pekerjaan. Itulah syarat. Syurutul wudu asyaratun. Jadi bermula segala syaratnya wudu itu ada 10. Maka orang sebelum melakukan wudu tuh harus terpenuhi nih syarat ini. Kan dalam saat wudu, tapi sebelum wudu. Kalau kemarin kan dibahas fardunya, rukunnya wudu. Ya, maka di sini ketika ada kalimat syurutul wudu, bermula segala syaratnya wudu, di sini dituntut kalau kalian mau wudu harus ada syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, maka wudunya tidak sah. Syaratnya wudu ada 10 kata Syekh Salim bin Samir. Pertama apa? Al-Islam. Ya, dia harus beragama posisi Islam. Maka kalau ada orang yang tidak Islam terus wudu, diterima nggak wudunya? Tentu tidak. Karena dia harus memenuhi syarat. Nah, jadi harus Islam. Dan yang kedua itu tamyiz. Ya. Nah, tamyiz itu adalah istilah yang ada dalam ilmu fikih atau ilmu nahwu. Jika diterjemahkan secara harfiah itu dalam bahasa Indonesia menjadi membedakan atau pembeda, itu tamyiz. Namun penggunaan dalam ilmu fikih dan nahwu memiliki nuansa makna yang berbeda. Dalam ilmu hukum Islam atau fikih, tamyiz itu merujuk pada kemampuan seseorang untuk membedakan hal yang baik dan yang buruk. Sedangkan dalam ilmu tata bahasa Arab atau nahwu, tamyiz itu kata benda yang dinasabkan. Jadi berikut ulasannya tamyiz itu istilah yang dikenal dalam ilmu fikih dan nahwu. Ya, kalau tamyiz dalam ilmu fikih ya adalah tingkatan kemampuan seorang anak yang sudah dapat membedakan hal yang baik dan yang benar. Jadi syaratnya wudu pertama Islam, yang kedua tamyiz. Tamyiz adalah tingkatan daya pikir dalam perkembangan seorang anak. Anak yang telah mencapai daya pikir ini disebut tamyiz atau mumayyiz. Jadi kemampuan tamyiz tidak dibatasi oleh umur. Beberapa anak tuh mencapai umur tamyiz saat umur mereka lebih muda daripada yang lain. Ada yang udah tua tapi dia belum bisa membedakan. Nah, disinilah tamyiz itu. Berikut beberapa tanda yang ditunjuk oleh anak yang telah mencapai tamyiz. Pertama, mampu memahami dan membalas pembicaraan, itu tamyiz. Hal ini dapat dilihat dari reaksinya, merespon perkataan orang, mengajaknya berbicara. Jadi anak sudah dapat berkomunikasi dengan baik. Nah, kemampuan berpikirnya dapat bekerja secara aktif untuk membantunya mengutarakan atau apa yang dia rasa. Yang kedua itu tamyiz itu harus mandiri. Ya, seorang mumayyiz ini tidak hanya memiliki daya pikir yang aktif yang telah berkembang, mereka juga dapat melakukan berbagai hal seorang diri. Jadi kalau secara makna bahasa itu tamyiz itu pembeda. Itu dalam nahwu ya teman-teman. Nah, kalau dalam hal fikih yaitu anak yang sudah bisa mengerti baik dan benar, ya mandiri segala. Terus wan niqa wanil haid. Ketiga, suci daripada haid wan nifas, dan juga nih nifas. Dia harus suci daripada haid wan nifas. Jadi boleh ambil wudu. Kalau masih haid atau nifas nggak boleh. Lanjut. Wa amma yamna'u wusulul ma'. 4. Bersih daripada yang mencegah ia barang akan sampainya air ilal basyarati, kepada kulit. Itu yang keempat. Jadi kalau kita mau ngambil wudu, lihat anggota wudu termasuk tangan, wajah, kaki ya. Jangan sampai ada benda yang menghalangi air masuknya ke kulit.